Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sitieri pada video yang selanjutnya. Nah, jadi pada kegiatan 5 kali ini, Sitieri akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai kelainan-kelainan pada darah. Nah, yang pertama yang akan Sitieri bahas adalah mengenai anemia. Siapa sih yang tidak tahu mengenai anemia? Ini merupakan penyakit yang sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Jadi anemia ini merupakan penyakit ketika tubuh kita kekurangan sel darah merah yang sehat atau sel darah merah itu tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat oksigen sehingga membuat penderita anemia itu sering pucat kemudian mudah lelah. Nah, secara medis, anemia ini merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin itu berada di bawah normal. Selanjutnya, Sitiari akan menjelaskan mengenai macam-macam anemia. Jadi macam-macam penyakit anemia ini ada banyak. Yang pertama itu adalah anemia defisiensi besi. Ini merupakan anemia yang disebabkan karena kondisi tubuh kita yang kekurangan zat besi, yaitu komponen penting dalam pembentukan sel darah merah. Nah, yang kedua adalah anemia defisiensi vitamin B12 dan folat. Tubuh kita membutuhkan vitamin B12 dan folat untuk membuat sel darah merah baru. Nah, kekurangan salah satu atau kedua vitamin tersebut bisa menyebabkan anemia defisiensi B12 dan folat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah anemia hemolitik. Ini merupakan anemia yang terjadi saat kerusakan sel darah merah terjadi lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk menggantinya dengan sel darah sehat yang baru. Nah, yang selanjutnya adalah anemia aplastik. Ini merupakan anemia yang perlu diwaspadai karena berisiko tinggi mengancam nyawa, di mana kondisi ini itu terjadi ketika tubuh kita tidak dapat menghasilkan sel darah merah dalam jumlah yang cukup akibat gangguan di sumsum tulang. Nah, yang selanjutnya adalah anemia sel sabit. Itu terjadi akibat kelainan genetik yang membuat sel darah merah berbentuk sabit. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab dari masing-masing jenis anemia. Ya, yang pertama itu adalah faktor penyebab dari anemia defisiensi besi, yaitu pola makan rendah besi, kemudian kehamilan, ada peredaran kronis, pendarahan kronis seperti akibat luka di saluran cerna atau menstruasi, gangguan penyerapan zat besi, efek samping mengonsumsi obat-obatan hingga penyakit tertentu seperti kanker, radang usus dan juga miom. Kemudian yang kedua itu adalah faktor penyebab anemia defisiensi vitamin B12 dan folat, di mana faktor penyebabnya bisa diakibatkan oleh pola makan yang rendah kandungan kedua vitamin tersebut. Kemudian anemia ini juga bisa terjadi karena tubuh kita sulit atau gagal menyerap folat atau vitamin B12. Nah, selanjutnya adalah penyebab anemia hemolitik. Ya, ini cukup beragam, mulai dari penyakit keturunan seperti talasemia dan G6PD, penyakit autoimun, infeksi, efek samping obat, hingga gangguan katup jantung. Selanjutnya adalah faktor penyebab anemia aplastik, itu diturunkan dari orang tua, namun bisa juga terjadi akibat infeksi, efek samping dari obat-obatan, penyakit autoimun, terapi radiasi pada kanker, serta paparan zat beracun. Dan yang terakhir adalah anemia sel sabit, di mana faktor penyebabnya itu adalah mutasi gen yang diturunkan dari kedua orang tua atau disebut resesif autosomal. Pada anak yang mewarisi mutasi gen hanya dari satu orang tua saja akan menjadi pembawa penyakit anemia sel sabit dan tidak menunjukkan gejala apapun. Nah, yang selanjutnya adalah anemia penyakit kronis. Ini merupakan anemia yang disebabkan karena beberapa penyakit kronis seperti kanker, kemudian HIV, AIDS, artritis reumatoid, penyakit ginjal dan sebagainya yang mempengaruhi dari sel darah merah itu. Selanjutnya ada anemia talasemia ya. Jadi anemia talasemia ini juga merupakan salah satu anemia yang diturunkan dalam keluarga. Ini terjadi saat tubuh itu membuat bentuk hemoglobin yang tidak normal. Akibatnya, sel darah merah tersebut tidak dapat berfungsi dengan benar dan tidak dapat membawa cukup oksigen. Selanjutnya ada yang disebut dengan anemia defisiensi glukosa, 6-fosfat dehidrogenase atau 6G6PD. Itu adalah terjadi ketika sel-sel darah merah itu kehilangan enzim penting yang disebut dengan G6PD. Nah, kurangnya enzim ini akan menyebabkan sel-sel darah merah itu pecah sehingga mati dan bersentuhan dengan sel tertentu dalam aliran darah. Dan jenis anemia yang terakhir itu adalah Diamond Blackfan anemia. Itu merupakan kelainan darah yang langka yang biasanya didiagnosis pada anak-anak di tahun pertama kehidupan mereka. Anak-anak dengan DBA ini tidak membuat cukup sel-sel darah merah. Nah, sebagian besar tanda-tanda atau gejala anemia ini muncul pada usia 2 bulan dan diagnosis DBA ini biasanya dibuat tahun pertama kehidupan anak.
Nah, selanjutnya adalah cara mencegah anemia tersebut. Yang pertama, untuk anemia defisiensi besi ini, cara mencegahnya adalah dengan mengonsumsi makanan yang kaya zat besi dan vitamin C. Kemudian, untuk mencegah anemia defisiensi vitamin B12 dan folat, itu dengan cara lebih rajin mengonsumsi makanan yang kaya kandungan vitamin B12 dan folat. Kemudian, untuk mencegah anemia hemolitik ini dapat dilakukan dengan cara menghindari obat yang memicu penyakit ini. Anemia ini juga bisa dicegah dengan menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang terkena infeksi, kemudian menjauhi kerumunan orang banyak, jika memungkinkan mencuci tangan dan menggosok gigi secara rutin. Kemudian untuk mencegah anemia aplastik ini dengan cara menghindari paparan zat kimia seperti pestisida, insektisida, pelarut organik, atau penghilang cat. Kemudian untuk mencegah anemia sel sabit itu dapat dilakukan tidak spesifik ya, karena ini disebabkan oleh faktor mutasi pada genetik. Kemudian bagaimana cara kita mengobati anemia? Untuk anemia dari defisiensi besi itu dapat diobati dengan mengonsumsi suplemen zat besi dan menjalani pola makan tinggi zat besi. Kemudian untuk anemia defisiensi vitamin B12 dan folat, itu cara penanganannya dengan perubahan pola makan serta pemberian suplemen vitamin B12 dan asam folat untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan kedua asupan tersebut. Kemudian untuk anemia hemolitik, itu cara penanganannya adalah dengan transfusi darah, pemberian obat-obatan kortikosteroid, dan juga operasi. Kemudian yang terakhir untuk anemia aplastik dan anemia sel sabit, itu cara penanganannya itu bisa dengan transplantasi sumsum tulang. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan leukemia dan apa penyebab leukemia? Leukemia itu merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih di tubuh itu mengalami lonjakan hingga melebihi batas normal. Nah, membeludaknya jumlah sel darah putih ini membuat fungsinya tentunya terganggu dan mengacaukan fungsi organ lain di tubuh. Adapun penyebab leukemia ini bisa disebabkan oleh karena adanya salah satu keluarga kita yang pernah menderita leukemia, kemudian kebiasaan merokok yang dapat meningkatkan risiko berkembangnya leukemia myoblastik akut, kemudian kelainan genetik seperti misalnya Down syndrome, kelainan darah seperti misalnya sindrom melodioplasia yang seringkali disebut juga dengan preleukemia, kemudian pernah menjalani pengobatan kanker kemoterapi atau radioterapi, dan sering terpapar radiasi berkekuatan tinggi atau zat kimia seperti benson. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah leukemia ini bisa disembuhkan dan bagaimana caranya? Jadi, leukemia ini bisa disembuhkan dengan beberapa cara, diantaranya pertama ada kemoterapi, yaitu pengobatan menggunakan obat khusus untuk mematikan sel-sel leukemia. Nah, pasien leukemia ini hanya bisa meminum satu jenis obat atau kombinasi beberapa obat. Selanjutnya adalah radioterapi, yaitu pengobatan yang menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi untuk menghancurkan dan menghambat pertumbuhan sel-sel leukemia. Selanjutnya adalah transplantasi sumsum tulang, yaitu prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Selanjutnya ada imunoterapi atau terapi imun, yaitu pemberian obat-obatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker. Kemudian ada terapi target, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghambat produksi protein yang digunakan sel kanker untuk berkembang. Contohnya adalah penghambat protein kinase, yaitu seperti imatinib. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai talasemia. Nah, apa itu talasemia? Jadi talasemia itu merupakan penyakit atau kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor genetika sehingga menyebabkan protein yang ada di dalam sel darah merah itu tidak berfungsi secara normal. Nah, bagaimanakah gejala-gejala orang yang berpenyakit talasemia? Jadi gejalanya itu adalah berat badan yang rendah, mengalami gejala anemia seperti sesak nafas dan mudah lelah serta sakit kuning. Selain itu ada pula gejala lain seperti masalah tumbuh kembang, di mana talasemia ini dapat membuat anak mengalami penambahan berat badan atau tinggi badan yang tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah pubertas terlambat, di mana kondisi anemia yang dialami penderita talasemia membuat pasokan darah dan oksigen ke berbagai organ ini berkurang. Salah satunya adalah pituitari yang memproduksi hormon termasuk hormon seks. Kemudian yang keempat adalah perut membesar. Gejala talasemia lainnya adalah organ-organ dalam perut seperti hati dan limfa yang bekerja lebih keras. Akibatnya organ tersebut akan membesar ditandai dengan perut yang membesar. Yang kelima adalah tingginya kadar zat besi. Kemudian yang keenam adalah gangguan tulang, di mana sumsum tulang pada penderita talasemia akan lebih renggang ketimbang sumsum tulang normal. Yang ketujuh adalah kulit berwarna kuning akibat adanya gangguan pada organ hati dan hemolisis. Kemudian yang kedelapan, urin berwarna gelap. Pada kondisi talasemia dapat terjadi hemolisis sehingga urin menjadi berwarna gelap.
Lalu bagaimanakah cara mengatasi thalassemia tersebut? Jadi cara mengatasinya yaitu dengan transplantasi sumsum tulang belakang dengan teknologi punca serta transfusi darah. Nah, dengan transplantasi sumsum tulang ini dianjurkan kepada mereka yang mengalami gejala thalassemia berat. Nah, dalam proses ini sumsum tulang pasien akan dihancurkan terlebih dahulu sebelum dicangkokkan yang baru. Nah, dengan transfusi darah ini juga maka dapat meningkatkan jumlah sel darah merah yang sehat dengan hemoglobin yang normal. Baik teman-teman, sekian untuk pemaparan hasil praktikum pada kegiatan 5 kali ini yang membahas tentang kelainan pada darah. Mari kita saksikan video selanjutnya di kegiatan 6, 7, dan 8 dan kegiatan 2, 3, dan 4 untuk melihat hasil praktikum yang selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.